Giveaway Time. Tonton video ini sampai dengan selesai dan temukan hadiah jutaan rupiah. Caranya mudah, nggak sesulit deketin cewek kok. Cukup like, subscribe, dan jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih undangannya Pak Oscar yang sudah indodak kerjasama dengan UI, Vokasi UI. Yang saya hormati tadi Pak Budiman sebagai Kepala Departemen, Bu Dewi Kartika selaku dari program studi, dan tadi Bu Rahmi lembaga sertifikasi, dan Pak Rangga Wisesa tadi dari Promeds, dan juga Pak Oscar tentu saja. Yang saya hormati yang selalu bekerja sama kita meliterasi terus dari kampus dan semua goes to kampusnya terus. Yang saya hormati juga di sini teman-teman semua dari Vokasi UI dan mungkin dari jurusan lain kalau ada yang hadir. Tadi sudah disampaikan terkait dengan perkembangan blockchain dan kripto secara global. Ya, mungkin saya di sini nanti akan menyampaikan kenapa sih dalam hal ini pemerintah juga dalam ini meregulasi terkait dengan perdagangan kripto di tanah air ini. Nah, sebelumnya mungkin saya akan perkenalkan dulu, menyampaikan bahwa kami di sini hadir sebagai pemerintah, namanya adalah Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Sebenarnya tadinya yang di unit kami ini adalah yang dengannya adalah komoditi-komoditi perdagangan berjangka. Ini ada beberapa komoditi seperti CPO, kemudian ada juga terkait dengan timah, kemudian ada juga produk derivatif dari beberapa produk seperti kopi, kokoa, dan sebagainya. Terus ada forex dan sebagainya. Nah, ini kripto ini sebenarnya ada hal baru gitu. Tapi kita memang Bapepti ini sangat luas juga karena di sini kita ada undang-undang perdagangan berjangka komoditi, tapi juga kita nangani ada sektorilnya, ada sistem bersih gudang dan pasar lelang komoditas. Jadi ada unit yang sering ngurusin juga ke sawah gitu ya, pasar lelang, ada komoditinya, ada juga yang komoditinya adalah memang lebih kepada hedgingnya seperti itu. Nah, di perdagangan berjangka komoditi ini kemudian adalah undang-undang yang kemudian menjadi payung bagi perdagangan aset kripto. Karena dalam perjalanan waktunya, waktu itu tadi Pak Oscar menyampaikan dari sejak Bitcoin tercipta ya, dari sebelumnya sudah ada blockchain, itu sudah ada pengembangan gitu, tapi baru kemudian berkembang itu ketika terjadi krisis ekonomi global waktu itu 2008 ya, karena banyak terjadi keruntuhan dari si mata uang yang kemudian beberapa komunitas ingin menciptakan sendiri nih, sudah tidak percaya dengan mata uang. Kalau tadi kan sekarang BlackRock juga ada begitu ya. Zaman dulu ternyata sudah akhirnya menciptakan Bitcoin yang anonimus waktu itu, yang kemudian sampai sekarang dipercaya. Nah, ini tentu saja kuncinya adalah dipercaya, trusted. Sama seperti ketika emas, ketika waktu dulu muncul ditambang, trusted dari zaman dulu gitu ya. Kemudian ditemukan, sempat harga emas itu sempat turun sebenarnya, karena ketika emas itu naik, waktu zaman dulu, kemudian orang berlomba-lomba nambang, kemudian oversupply sempat turun. Tapi akhirnya kembali lagi normal, karena kemudian, karena trustednya semakin meningkat. Jadi kembali lagi, trusted itu paling penting. Kalau misalkan dibandingkan, di sini juga teman-teman pasti tahu ya, ada sih logam mulia apa sih yang lebih dari emas? Ada sebenarnya kan. Platina juga lebih bagus gitu, tapi kenapa sih nggak jadi trusted mahal gitu kan? Ya itu tadi, karena trusted tadi. Nah, dulu waktu perjalanan itu di Indonesia, Pak Oscar ini adalah satu pionir yang memperdagangkan aset kripto. Waktu itu di Bali Pak Oscar ya, di Bali. Tapi yang pada saat itu kan orang pasti masih skeptis dengan Bitcoin. Waktu awal penciptaan Bitcoin aja orang bertanya-tanya, paling juga yang nanti masuk di dalam pengguna Bitcoin itu paling hanya segelintir orang gitu. Tapi ternyata kenyataannya sudah jutaan. Paling ini hanya tidak akan ada perusahaan yang investasi
Buktinya sekarang sudah ada BlackRock dan sebagainya. Paling juga hanya negara kecil yang memakai Bitcoin. Buktinya sekarang ada Amerika walaupun belum mengatur tentang kriptonya, tapi dia mengawasi dengan ketat. Buktinya Amerika sekarang salah satu negara yang menguasai aset kripto, bahkan di atas 200 ribuan, termasuk Cina juga, walaupun Cina belum mau memperdagangkan kripto, tapi CBDC-nya udah. El Salvador ada, tapi belum, masih jauh, paling cuma masih ribuan lah jumlah Bitcoin-nya. Perusahaan udah jelas, BlackRock, tadi MicroStrategy, Vanguard, 200 ribuan Bitcoin udah dipegang. Dan terus naik seperti itu. Nah, Pak Oscar ini perjalanannya cukup istilahnya dulu itu adalah cukup mendegangkan sebenarnya Pak Oscar ya. Pak Oscar mungkin mengetok pemerintah karena juga bukan apa-apa. Di Indonesia ini pasti ketika kita menjalankan usaha, kemudian usaha tersebut belum ada regulasi di atasnya, maka yang memonitor pasti adalah aparat penegak hukum. Belok sedikit, pasti tangkep. Ini Pak Oscar itu dalam intaian sebenarnya dulu tuh. Nah ini tentu saja harus mencari payung hukum, karena yang diperdagangkan sebenarnya sudah diperdagangkan di dunia global. Nah maka pemerintah waktu itu, ini harus diregulasi, kalau diregulasi seperti apa? Sedangkan waktu itu sudah ada Undang-Undang 7 2001 tentang mata uang, bahwa alat yang pembayaran yang sah itu hanya fiat rupiah. Sedangkan di praktik global sudah banyak yang jadi currency, tadi sampaikan Pak Oscar, sudah jadi pertukaran dengan aset kripto. Memang, karena itu real time, istilahnya orang mau membeli pisang di negara Karibia gitu ya, padahal mata uang di negara Karibia itu mungkin belum diakui di beberapa negara besar gitu, di luar di global ini. Kan yang paling diakui paling banyak adalah, kita tahu ya mata uang dolar Amerika, euro, yen, seperti itu yang diakui. Nah kalau mata uang-uang yang negara kecil, siapa yang ngakui? Ketika transaksi, tapi dengan Bitcoin, itu ternyata lewat aplikasi bisa transaksi gitu. Nah itulah menjadi tantangan kenapa ke depan, itu apakah ini akan menjadi currency tergantung kebijakan nanti negara seperti apa dari Federal Reserve masing-masing negara. El Salvador sudah melakukan itu karena mereka pasti sudah memikirkan itu dari sebelumnya. OJK juga sudah ada undang-undang efek dan tidak bisa masuk ke dalam efek, akhirnya makanya kripto diposisikan sebagai barang dan kemudian diakui juga oleh negara dalam ini. Kementerian Keuangan menetapkan peraturan Menteri Keuangan bahwa aset kripto itu menjadi barang tidak berwujud. Jadi kemudian makanya itu diakui sebagai barang. Ada serah terima. Ketika kita beli ada serah terima, berarti itu adalah barang. Nah, aset kripto ini tidak lepas dari dunia digital. Jadi kalau kita lihat di sini, di dunia digital kita ini penduduknya sudah sebentar lagi nembus 300 juta, 278,7 juta. Pengguna internetnya sudah cukup banyak, dan hampir semuanya itu rata-rata internetnya di handphone, laptop, dan sebagainya, gadget. Dan tentu saja, walaupun sekarang sudah rame ya, internetnya ada Starlink dan sebagainya, tapi secara yang kita gunakan sama ini, itu masih banyak di kota besar, dan internetnya kita sebenarnya masih terbilang lebih lambat dibanding beberapa negara ASEAN. Dan ini tentu saja masih menjadi peluang. Seandainya kita bisa lebih bisa mengakses dengan kecepatan tinggi, tentu saja teknologi informasi seperti Web3 ini bisa diadop lebih cepat lagi di negara Indonesia ini. Nah ini pun beberapa faktor kemudian kenapa kripto itu berkembang, faktor pendorongnya adalah banyak, karena banyak aplikasi-aplikasi pendukung retail. Kripto ini tidak bisa berkembang kalau misalkan perdagangan kripto ini, Pak Oscar, tidak Indodax tidak bisa ditopang dengan misalkan kalau tidak ada payment gateway untuk pengisian saldo wallet. Kalau ngandelin istilahnya perbankan, transfer perbankan, apalagi mobile banking, repot. Karena pasti ada perlu waktu. Sekarang sudah ada payment gateway, ada wallet dan sebagainya yang lebih cepat. Nah, di sini pun juga kalau kita lihat kripto ini juga salah satu aset yang
sudah banyak diminati di Indonesia. Jadi selain ada reksadana, saham dalam negeri, aset kripto itu sudah menjadi posisi di nomor 3. Selain juga ada emas. Emasnya sekarang beralih kepada emas digital. Jadi semuanya istilahnya sudah akan digital pada waktunya. Nah ini kalau kita lihat seperti ini. Ini tadi saya sampaikan perkembangannya yang kemudian Pak Oscar kemudian mengetuk dan akhirnya kita bertemu di Kemenko Perekonomian waktu itu. Kemenko Perekonomian memutuskan bahwa ini ada undang-undang 7 di Bank Indonesia, di OJK, kemudian tapi ada undang-undang di perdagangan barang komoditi di Kementerian Perdagangan di Bapepti. Bahkan diputuskan bahwa ini memang masuknya sebagai komoditi sehingga akhirnya diawasi oleh Bapepti. Dan kemudian 2017, 2018 diputuskan, 2019 kita sudah mulai ada pengaturan, dan kemudian sudah terbit waktu itu, baru 2 waktu itu, ada Pak Oscar salah satunya, Indodax, bertransaksi. 2020, baru kita mulai ada transaksi, waktu itu 2020, 64,9 triliun, 65 triliun, transaksi pertama dalam setahun. 2021 baru kita meningkat, sampai 2024 kita perubahan pengaturan kita revisi terus terakhir, dan termasuk juga pengaturan jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan tadi sampaikan Pak Oscar, bahkan bisa sampai ratusan ribu, kalau di market cap ada belasan ribu aset kripto. Kita hanya membatasi beberapa aset kripto karena supaya memberikan perlindungan bagi para konsumen atau nasabah di crypto trading platform yang terdaftar di Bapepti ini. Nah, kita juga ini adalah salah satu negara yang sudah mengadopsi terkait dengan kripto ini dan melengkapi dari ekosistem kripto ini dengan aturan-aturan yang tujuannya untuk memberikan keamanan dan juga memberikan keluasaan bagi para crypto trading platform ini juga berkembang. Dalam hal ini, di beberapa negara memang masih banyak yang belum mengatur. Jadi kalau kita lihat di beberapa negara Asia, ada Jepang dan sebagainya, Australia juga. Indonesia ini salah satu yang sudah melengkapi crypto trading framework-nya, juga kemudian pemenuhan untuk APU PTT, pencucian uang, pendanaan terorisme, itu kita sudah comply, dan kita sudah menjadi anggota FATF, Financial Action Task Force kemarin 2023, dan di dalam ketentuan peraturan Bapepti ini kita sudah memuat terkait dengan KYC. Jadi semua berbasis KYC dengan Dukcapil, dan semuanya harus telusur sampai Pak Oscar. Transaksi kita ini di Indodax akan tertelusur karena sudah menggunakan KYT, Know Your Transaction. Ada travelnya, kalau misalkan wallet to wallet perpindahan di atas $1.000 itu harus melengkapi datanya seperti itu. Pajaknya sudah ada. CBDC kita sudah sempat rilis karena waktu G20 itu sempat dirilis di launching, tapi sampai sekarang memang belum implementasi. Tapi paling tidak proyek Garudanya sudah ada, tinggal nunggu waktu Bank Indonesia merilis seperti itu. Ini catatan yang tadi saya sampaikan transaksi. Jadi kalau kita lihat waktu 2021 itu sempat membukukan transaksi 859,4 triliun dalam 1 tahun. Angkanya memang fantastis karena memang 2021 itu adalah aset kripto pada saat itu sudah banyak yang all time high. Jadi kalau bisa dibilang halvingnya Bitcoin 2020, 12 bulan sampai 18 bulan after halving itu biasanya all time high, dan Bitcoin all time high di November 2021 waktu itu, tapi belum nyampe 70.000. Kalau 70.000-nya baru kemarin dan sempat turun, tapi kemarin tembus lagi gitu kan. Luar biasa hebat memang pergerakannya. Ethereum juga sama, sempat turun, sekarang lagi hitsnya karena kemarin ada ETF untuk dari ETH-nya, Ethereum-nya. 2021 ini justru adalah kalau kita bilang titik balik Indonesia ketika mulai mengenal beberapa investasi retail yang digital. 2021 sengsara sebenarnya, pandemi ya. Tapi di bulan yang seingat saya di bulan Maret dan April di 2021 itu transaksi kripto mencapai di atas 100 triliun dalam 2 bulan. Dan kejadian lagi kemarin, di Maret kemarin 2024 itu transaksi aset kripto sebulan di atas 100 triliun. Memulai lagi, karena pada saat itu all time high lagi kemarin Bitcoin. Kejadiannya hampir sama. Jadi ini adalah kuncinya memang ketika orang di rumah waktu pandemi, ternyata orang
memainkan gadget. Nyari bagaimana investasi, tapi uangnya nggak bisa investasi keluar, terus kemudian tapi kita juga nggak bisa nambah tambahan uang, cari investasi yang bisa mendapat keuntungan, akhirnya memutar dengan gadget, ada yang kripto, ada juga yang binary option, tapi kemudian akhirnya pada kehilangan uangnya, kasihan memang waktu itu. Ada yang pakai robot trading dan sebagainya, yang akhirnya juga berguguran. Jadi yang ilegal pun juga marak waktu itu. PR-nya memang itu yang kemudian waktu itu 2002 pemerintah juga harus memberantas itu dan cukup capek juga berhubungan dengan aparat penegak hukum. Dan tapi untuk yang legal kemudian ini yang kemudian jadi bertahan sampai sekarang. Nah ini transaksinya di 2022 sempat turun, terus 2023 kripto Bitcoin itu terjerembab ya, di 2023 bearish-nya benar-benar luar biasa, dan transaksinya itu bahkan cuma 149 triliun dalam setahun. Indodax mungkin kalau bisa bilang sedang berdarah-darahnya Pak ya, 2023, walaupun kemudian 2024 ini sudah mulai naik lagi, melebihi transaksi setahunnya, sampai kemarin April ini sudah 211 triliun. Dan investor atau nasabah yang tercatat ter-KYC itu sudah sekarang tembus di 20 juta, 20,16 juta pelanggan aset kripto. Jadi ini adalah catatan yang luar biasa dalam kurun waktu dari sejak transaksi 2020 mulai dijalankan, berarti 2020, 21, 5 tahun dengan 2024 ini baru berapa bulan, berarti 4 tahun lebih lah ya, itu sudah 20 juta pelanggan. Padahal kalau kita lihat yang di investasi di saham yang sudah puluhan tahun, itu belum bisa nyampe ke angka ter-KYC sekian. Karena ini adalah, angka-angka ini adalah ditopang dengan teman-teman semua di sini. Anak-anak muda. Bukan lagi milenial, Gen Z. Ini udah luar biasa. Angkanya di sini luar biasa. Jadi, nah kalau kita lihat lagi, di sini dari yang transaksi tadi disampaikan oleh saya, ini ada 35 crypto trading platform, mungkin di sini hanya sekitar yang paling besar itu hanya di sekitar 5 atau bahkan 10, paling banyak 10 crypto trading platform yang menguasai sekitar 80-90% pasar perdagangan kripto. Nah kita sudah melengkapi crypto trading platform, di sini ada bursanya, dan kemudian ada clearing dan ada custody. Nah ini clearing ini adalah tujuannya supaya untuk menjamin ketika teman-teman yang mau withdrawal itu real time semua. Di Malaysia itu ada Luno, itu kalau mau withdrawal masih nunggu 2-3 hari. Di Indonesia harus real time. Sebelum ada clearing, pasti banyak yang pakai crypto trading platform di sini, teman-teman pasti protes di Instagramnya, dari media sosialnya yang dari crypto trading platform. Pasti saya belum withdrawal dan nunggu 3 hari belum selesai, pasti ada yang seperti itu. Itu karena memang waktu belum ada clearing. Nah, sekarang nanti udah ada clearing, itu harusnya sudah bisa diselesaikan dengan real time. Nah ini, siap. Ini pajak, saya sampaikan tadi ada pajak ini, bahwa ini adalah pajaknya itu sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan bahwa ini menjadi barang dan tidak berwujud, dikenakan dua-duanya, PPh dan PPN, jual beli. Dan kemudian juga di sini kontribusinya hampir 220 miliar per tahun, dan kemudian juga nah ini mungkin sekilas saja demografi tadi. Ini kenapa kripto ini banyak yang ditransaksikan, karena memang transaksinya itu mudah, 500 di bawah 500.000 yang memegang transaksi ini orang anak-anak muda. Dan anak muda di sini hampir 75% adalah 18 sampai 34 yang transaksi aset kripto, dan kemudian juga di sini masih banyak laki-laki yang transaksi. Dan ini kalau mau transaksi aset kripto cukup deposit 50.000, transaksi bisa 10.000 aja, tapi sudah dapat Bitcoin 8 di belakang koma, seperti itu kasarnya. Kira-kira next, ini karakteristik tadi ini. Nah ini saya mungkin mau memperlihatkan sebentar. Ini aset kripto yang teman-teman kalau mau berinvestasi, aset kripto pasti yang dicari itu seperti saham sebenarnya. Mana yang sesuai profil resiko. Kalau misalkan resikonya pengen yang mencari resiko, yang pengen cari keuntungan, ya pasti nyarinya yang fluktuatif.
Tapi kalau nyari yang jangka panjang, tadi yang trust, ada Bitcoin. Bitcoin di sini masih paling banyak aset kripto yang ditransaksikan selain USDT, karena itu stable coinnya yang nanti menukar. Nah kalau misalkan yang maunya resiko, ini kemarin yang paling hit nih, dalam 3 bulan terakhir kemarin, ada PP, ini Memcoin sama Shiba Inu. Mungkin di belakang ada Doge, ada Ethereum juga karena kemarin ETF-nya lagi mulai naik. Kalau sebelum-sebelumnya, di akhir tahun, bahkan ada Solana, karena kemarin sempat hit gitu, seperti itu, ada Render, sekarang berubah lagi, ada Memcoin seperti itu. Nah, teman-teman jangan ragu kalau misalkan mau transaksi, tapi yang pastikan harus di tempat yang legal. Dan pastikan penawaran dari misalkan dari media sosial itu biasanya ada lewat Telegram sebagainya. Yakin nggak itu penawarannya itu adalah memang logis. Jangan yang nanti tiba-tiba menawarkan keuntungan fixed income, flat, 3% per hari, itu harus hati-hati. Cek pastikan kalau misalkan ada perusahaannya tertera di situ, dicek ke website Bapepti, cek legalitas Bapepti Go ID, ada di slide nanti di sini, nanti bisa dicek. Itu cek legalitas Bapepti Go ID, nanti dicek paling tidak 3 huruf, bisa dicek nanti alamatnya di mana akan ketahuan muncul seperti itu. Nah kemudian teman-teman semua juga tadi pastikan kalau bertransaksi aset kripto itu di pedagang terdaftar, karena semua jenis aset kripto yang diperdagangkan itu ada 545, jadi whitelistnya di peraturan Bapepti, itu semua pasti akan diperdagangkan oleh kripto trading platform, salah satunya Indodax. Jadi kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firas. Saya ingin bertanya dengan Pak Tirta, apakah ada regulasi atau aturan khusus untuk koin kripto yang baru listing di exchange kripto? Karena kan kita tahu nih banyak ratusan proyek-proyek kripto yang baru bermunculan gitu Pak. Apakah ada aturan khusus dari Bapepti? Ya, untuk aset-aset kripto, terutama yang baru ataupun yang sudah lama beredar, misalkan di coin market cap gitu ya, tadi kan ada belasan ribu ya, atau bahkan beredarnya ratusan ribu, tapi di beberapa exchange yang di dunia ini. Kalau misalkan untuk mau listing dalam hal ini, atau mau diperdagangkan dalam ini, terutama diperdagangkan di Indonesia, di dalam negeri, yang pasti harus diperdagangkan di crypto trading platform atau dalam ini crypto exchange yang terdaftar di Bapepti ya, salah satunya misalkan di Indodax. Nah kalau Indodax juga mau melisting aset kripto di dalam platformnya gitu kan, ada beberapa aset kripto yang diperdagangkan, itu harus mengacu kepada whitelist yang ada di Bapepti. Itu kan kemarin ada 545 jenis aset kripto, 39-nya adalah aset kripto yang didevelop oleh developer lokal. Caranya bagaimana? Nah ini dilakukan penilaian. Kita melakukan penilaian ada sekitar 20-an kriteria. Yang kemudian dari kriteria itu dilakukan bobot dan ada penilaian yang kemudian menggunakan analisis hierarki proses AHP. Jadi kalau nilainya di atas 6,5 maka itu dianggap kripto ini lulus. Semakin gede ya berarti semakin bagus gitu. Nah ini yang kemudian dari di atas 6,5 ini tidak semua aset kripto bisa lulus. Karena di global ini mungkin, dan termasuk juga di crypto trading platform, mungkin belum sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para investor di kita. Jadi kayak Pak Oscar ini menjual aset kripto, misalkan ada usulan, itu pun tergantung usulan dari sebenarnya demand masyarakat. Kalau misalkan di platform Indodax nih, di Instagramnya banyak yang ngusulin, Pak Oscar tolong dong di listing Manta misalkan. Ya nanti kalau misalkan banyak yang ngusulin, Pak Oscar juga nanti paling ngusulin ke kita, nih Pak Tirta saya mau ngajuin Manta, tolong dilakukan penilaian. Seperti itu. Ini contohnya ya, ini pasti mau megang Manta deh, jangan ini ketawa-ketawa. Ya kira-kira seperti itu Mas. Oke, terima kasih Mas Oscar dan juga Bapak Tirta yang telah memberikan jawabannya. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Mas Oscar dan Bapak Tirta. Mungkin yang mau bertanya lagi akan bisa bertanya di belakang dan kita akan kembalikan ke MC. Iya, buat teman-teman semua, ya tadi saya minta maaf kalau paparan saya agak kepanjangan, jadi mungkin sesi tanya jawabnya agak pendek, tapi nggak apa-apa. Nanti yang masih ingin bertanya, saya open buat ditanyai. Saya nanti akan ada di belakang, ya. Silahkan tanya saya langsung kepada saya akan berusaha menjawab apa yang saya ketahui, ya. Terus kemudian
sekedar closing aja dari saya buat teman-teman semua. Saya sangat menyarankan sekali lagi untuk belajar tentang kripto, tentang blockchain. Enggak usah beli, cukup dipelajari dulu, dipahami ya. Kalau memang masih bingung bisa buat coba account, buka account di Indodax, dilihat-lihat, di situ juga ada komunitasnya. Di Indodax juga ada chat room, kita ada Telegram group, kita juga ada Indodax Academy buat teman-teman semua belajar. Dan saya banyak melihat justru konsumen-konsumen, member-member yang luar biasa di Indodax itu adalah anak-anak muda berumur 20 sampai 25 tahun. Orang-orang yang dulu kita lihat, kita kenal waktu saat masih kuliah. Dan ternyata sekarang kita bisa melihat banyak dari mereka menjadi OKB-OKB baru. Ya, saya mendoakan semoga teman-teman di sini menjadi orang-orang sukses di masa depan. Amin. Jadi kalau misalkan tadi saya meneruskan Pak Oscar, kalau ada beberapa pertanyaan nanti bisa juga di DM di Instagram, nanti bisa Instagram saya di DM juga kalau misalkan ada pertanyaan. Kalau ke Pak Oscar pasti harus DM, jangan di DM ke Indodax, ke Pak Oscar DM-nya. Pak Oscar sangat aktif di DM, jadi kalau mau nanya tentang kripto, nanya motivasi juga bisa kalau Pak Oscar karena aktif. Terus kemudian teman-teman semua, jadi kalau di sini kalau mau berinvestasi kripto, saya kira ini kan orang pasti yang kalau banyak sering ikut juga terkait dengan beberapa komunitas, motivasi, pasti kan anak-anak muda ini juga sudah banyak dijali bahwa harus mulai memikirkan passive income ke depan seperti itu. Memang itu suatu hal yang penting ya sebenarnya passive income, tapi ini di usia yang masih teman-teman mahasiswa muda seperti ini, sebenarnya yang paling penting itu adalah justru adalah di active income. Active income ini justru yang harus teman-teman kumpulkan dari sekarang. Active income-nya apakah memang harus melulu dari uang? Enggak. Justru dari teman-teman sekarang harus mulai bagaimana membedakan dari teman-teman yang lain itu adalah terutama dari skill. Tambahin soft skill-nya, skill-skill lain. Sekarang ini banyak ya soft skill-nya, bukan hanya melulu soft skill-nya dalam bidang IT dan sebagainya, komunikasi. Sekarang ini bisa dengan mudah orang bisa menjadi digital content creator dan sebagainya. Tambahlah soft skill itu sehingga menjadi active income ke depan. Kalau active income-nya sudah oke, mapan ke depan, itu passive income itu udah tinggal ke depan tuh tinggal kita memilih aja mana sesuai dengan profil risiko. Profil risikonya seperti apa, ya kenalilah nanti seperti apa. Kalau mau mulai, paling tidak yang di stable dulu, ada Bitcoin dan sebagainya seperti itu. Atau yang mau mulai di saham, silakan. Saham biasanya beberapa saham itu ada yang tidak stabil, tapi relatif biasanya lebih tidak fluktuatif dibandingkan aset kripto. Jadi ada istilah kalau misalkan ada orang yang istilahnya tenang-tenang saja nih, lelaki yang tenang, karena tadi kan investasi itu banyak kan laki-laki tuh aset kripto. Jadi kalau ada yang laki-lakinya tenang gitu kan, walaupun pacarnya marah-marah, tantrum dan sebagainya, itu biasanya investor kripto itu biasanya. Karena kalau yang biasa investor saham 5% aja udah deg-degan, waduh panik gitu. Kalau kripto 10% santuy gitu. Tinggal nanti juga naik lagi gitu kan seperti itu. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan, terima kasih.